Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Hari ini hari Minggu tanggal 22 Januari ya, 22 Januari. Happy weekend teman-teman. Uh, jadi mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin ingin sharing-sharing aja sih, sharing-sharing sama nanti ada beberapa pertanyaan dari teman-teman dari via Instagram, via YouTube gitu, via Telegram gitu. Nanti akan saya jawab, akan saya coba jawab ya teman-teman ya. Besok bursa libur. Besok bursa libur, hari Senin libur, baru dibuka lagi tuh hari Selasa tanggal 24 Januari. Jadi ya besok ini ya teman-teman nggak bisa trading ya. Kalau dulu sebelum trading tuh kayaknya kalau hari Senin tuh moodnya jelek ya teman-teman. Yang kantor tuh biasanya tuh cari-cari alasan gitu ya. Habis weekend terus tiba-tiba suruh kerja gitu. Tuh semenjak trading tuh saya tuh hari Senin tuh malah yang ditunggu ya setelah weekend tuh, supaya bisa trading, bisa nyari duit lagi kan di market kan. Oke, jadi banyak komentar di di Instagram saya, di YouTube ya, di YouTube banyak, Instagram juga banyak. Ada yang teman-teman yang bilang terima kasih atas ilmunya. Sekali lagi nih saya bilang bukan ilmu saya, tapi ini ilmunya Pak Fir yang mengajarkan. Beliau sebenarnya open sama dengan low dan lain-lain itu Pak Fir ya teman-teman, jadi bukan ilmu saya. Banyak juga yang yang udah mulai bisa profit konsisten ya, banyak yang nge-DM saya tuh di Instagram sama di YouTube juga banyak ya. Saya ucapin selamat, alhamdulillah ya udah mulai bisa konsisten. Dan ada juga yang masih belum bisa konsisten gitu, masih berjuang. Sebenarnya teman-teman, kalau loss itu hal yang wajar kok. Nggak perlu teman-teman tuh depresi atau merasa nggak bisa gitu kan. Kalau saya dulu juga sama, saya tuh kalau loss tuh kayaknya merasa diri saya tuh nggak bisa trading lah apalah. Tapi jangan menyerah aja sih teman-teman, jangan menyerah, jangan putus asa gitu. Saya sendiri juga loss, masih ada loss ya, masih ada loss, tapi alhamdulillah udah mulai bisa konsisten gitu ya. Kita sama-sama belajar aja, sama-sama belajar terus mencoba terus. Makanya jangan pakai modal gede dulu gitu, coba aja dengan modal kecil ya. Profesional trader pun juga saya lihat juga banyak yang ada juga yang loss ya. Pak Fier gitu kan sering juga cerita, beliau tuh cut loss tuh 30 miliar gitu per hari ya, dia bilang. Nggak tahu per hari nggak tahu apa, cuman beliau bilang kalau cut loss tuh 30 miliar ya, banyak ya. Atau influencer yang lain yang suka foto-foto cut loss juga banyak kan, cut lossnya juga banyak. Jadi cut loss tuh sebenarnya ya sama aja kayak di sektor real juga, risiko pasti ada ya, di semua sektor tuh pasti ada risiko. Tapi di mana kita bisa memanage risiko itu supaya lebih kecil lah gitu, atau ruginya lebih kecil ketimbang keuntungan ya. Jadi wajar, nggak usah depresi, nggak usah putus asa, dan jangan menyerah. Itu aja kuncinya sih. Kalau teknik sih sama aja kan teman-teman. Coba deh bisa kan dilihat di trading live saya, video-videonya, sahamnya kan sama munculnya kan itu. Cuman kenapa masih loss gitu kan. Ada yang loss, ada yang profit gitu ya. Itu tinggal kebiasaan kita aja, sering-sering kita trading di setiap hari gitu, wajar sih. Jadi semangat untuk yang masih loss. Pasti nanti lama-lama kebiasa sendiri. Kalau udah sering latihan pasti insya Allah pasti bisa deh. Saya bisa, pasti teman-teman semua pasti bisa deh gitu. Nah, lu ada yang nanya ke saya, Bang, bisa intip WL-nya nggak Bang, watchlist-nya nggak Bang gitu. Sebenarnya ya bisa-bisa aja sih saya kasih gitu watchlist saya. Cuman di sini saya bukannya untuk
bukan yang nggak mau ngasih sih sebenarnya, bukan yang nggak mau ngasih ke teman-teman gitu, tapi lebih baik teman-teman nyari sendiri deh. Karena kalau saya kasih nanti teman-teman juga tetap aja bakal ragu untuk beli karena belum dapat feelnya, belum pernah transaksi di situ. Karena kan sistemnya gitu ya teman-teman. Misalnya nih teman-teman trading hari ini open sama dengan low, misalnya masuk saham contohnya kayak kemarin misalnya MTPS gitu, MTSM nih misalnya masuk nih. Begitu nanti seminggu lagi, 2 hari lagi, atau nanti bulan depan muncul lagi saham itu, jadi saya nggak ragu lagi untuk masuk karena saya udah pernah dagang di situ kan. Kalau saya kasih ya teman-teman kan belum tentu pernah dagang di saham yang saya jadiin indeks pribadi kan, atau watchlist saya kan. Jadi lebih baik teman-teman buat sendiri kan, gampang kan, tinggal ngikutin yang ada di di DSI, di DSI, terus ya nanti tinggal dijadiin watchlist aja tuh. Kalau yang profit mana, yang loss pindahin yang tidak layak gitu misalnya tuh. Jadi gitu-gitu aja, semakin teman-teman sering trading ya semakin dapat ininya kan, saham-sahamnya kan bisa kelihatan kan di situ kan apa aja yang muncul gitu. Jadi sekali lagi ini buat aja indeks pribadi sendiri. Karena saya pernah coba gini, waktu itu saya pernah trading bareng sama teman saya, terus waktu itu tuh saya biasanya tuh teleponan gitu sama dia tuh, masuk saham A, saya masuk saham A, dia masuk saham A gitu, masuk saham B, dia masuk saham B gitu. Nah suatu hari saya pernah trading tapi nggak telepon sama dia gitu. Begitu biasanya saya suka nanya ke dia, tadi trading apa bro gitu, trading apa gitu. Iya tadi gue trading di saham ini tapi loss gitu. Hah, saham ini tadi gue cuan kok gitu. Saya bilang, lu masuk di harga berapa? Dia masuk di harga 500, saya masuk di harga 492. Sedangkan 500 itu pucuknya gitu. Jadi dari situ saya bilang, ya itulah efeknya kalau misalnya kita tuh selalu ngandelin orang lain, ngikut rekomendasi orang lain tanpa belajar. Banyak sih di grup tuh, di grup saham tuh yang suka ngasih rekomendasi orang-orang. Menurut saya apa ya teman-teman ya, kalau misalnya dia ngasih rekomendasi, nih saham A B C terus naik gitu, atau dia udah jago gitu untuk menganalisanya, pasti dia tuh jadi orang kaya teman-teman. Dia tuh pasti pasti udah berhasil di dunia saham gitu, pasti deh. Karena dia kan, ya bayangin aja misalnya dia ngasih rekomendasi saham A, terus dia naik gitu kan, ya udah naik nih, terus berikutnya ya pasti dia ilmunya ya udah hebat kan, masih ngasih rekomendasi sahamnya benar, yang direkomendasiin sahamnya naik misalnya. Tapi kan tetap aja nggak jadi orang kaya juga kan. Saya belum nemu lagi sih di dunia di medsos ya, saya nggak tahu di gimana ya, cuman di medsos belum saya temuin lagi orang-orang yang udah berhasil di dunia saham ya. Mungkin banyak sih, cuman yang suka ngerekomendasiin orang rekomendasiin itu nggak ada juga. Maksudnya bukan orang yang yang kaya juga kan. Bisa aja ya dia kebetulan aja atau gimana segala macam kan, bisa aja. Jadi jangan terlalu percaya juga teman-teman. Banyak juga yang masih nanya, Min, ini saham apa yang bagus buat entry gitu, saham apa yang bagus buat di hold gitu, swing, terus udah ini saham ini udah harus cut loss apa belum gitu ya. Mana mungkin bisa ya gimana ya, senior saya selalu bilang kalau rata-rata orang-orang yang ngikutin ini, bukan kata saya, kata senior di market ya, dan saya baca beberapa buku referensi saham, saya mengatakan hal yang sama. Orang-orang yang ngikutin rekomendasi orang, ngekor ke orang yang nggak pernah belajar saham, itu kemungkinan berhasilnya kecil teman-teman. Ini bukan kata saya, sekali lagi saya baca di buku-buku saham, sama saya dengar dari senior yang udah lama
ada di dunia capital market saham ya. Jadi memang ya benar sih, saya kayak contoh teman saya tadi, saya nggak trading bareng, dia cuma ngikutin saya ngomong apa dia ikutin beli, begitu saya lepas ternyata malah loss gitu, karena memang dia nggak akan merhatiin bid offernya gimana, pola bid, nggak belajar gitu, nggak melakukan riset, nggak melakukan apa, dia cuma ngikutin apa kata saya, beli saham ini gitu. Begitu saya lepas dia bingung mau beli apa kan, begitu dia masuk malah tahu masuk di pucuk gitu. Ya memang harus, teman-teman tuh harus sekali ya. Jadi jangan bergantung sama orang. Enak kok teman-teman kalau kita tuh pinter sendiri, bisa sendiri, make money sendiri. Nanti kalau udah berhasil baru kita ngajarin orang terdekat dulu gitu, ngajarin orang terdekat, baru nanti kita ngajarin teman-teman yang lain. Kan enak kalau sukses bareng di pasar modal kan, karena pasar modal tuh apa ya, menurut saya tuh bisnis yang transparan ya, nggak transparan banget ya, jual belinya kelihatan, siapa yang beli kelihatan, siapa yang jual kelihatan, kalau menurut saya pribadi sih gitu. Jadi itu ya, bukan saya nggak mau ngasih watchlist saya ya, karena itu demi kebaikan teman-teman masing-masing ya. Yang berikutnya ada yang nanya ke saya ini, yang masuk alert DSI kok udah naik tinggi ya, nggak bisa beli pas harga open gitu. Mungkin maksud pertanyaannya ini ya, kita kenapa nggak bisa beli di harga open, misalnya opennya 400, low-nya 400, kenapa kita nggak bisa beli di harga 402 atau 400 gitu kan. Memang itu udah ininya market maker ya, udah ditarik sama market maker ya. Kalau nggak ada yang narik siapa teman-teman? Nggak akan tercipta open sama dengan lo kan. Misalnya gini, ini harga open di 400 ini nih, open low kan harus naik kan, 400 ada yang narik nih di harga 400, ada yang narik 410. Nah itu kan open low tuh, open yang 400 ditarik, ada yang narik kan sampai 3 papan misalnya, 4 papan misalnya sampai 410, baru itu open low teman-teman. Nah nanti harganya volatile kan, biasanya kan 410, 408, 406, 410 lagi, 408, tiba-tiba terbang ke 420 gitu, 416 terbang lagi gitu kan. Nah itu udah market maker. Jadi kita bisa ngehakannya tuh memang begitu dia open low, bid offer bagus di 400, di 410 misalnya, kita hak di 412 misalnya, terus nanti harganya naik ke 416, 418 gitu ya, baru kita jual. Jadi memang nggak bisa sih, nggak susah untuk ngedapetin di harga open ya, di harga open, karena menurut saya malah bisa sih kalau sahamnya berat ya, kayak misalnya blue chip, terus misalnya saham-saham kayak bangsanya Omet, Doit, terus MPMX, Room. Nah itu saham-saham berat ya, mungkin bisa di open low misalnya di 1645, terus naik ke 1650, itu kan open low tuh. Karena sahamnya berat ya, teman-teman bisa aja beli di 1650 kan. Tapi kadang-kadang tuh naiknya lama ya kalau saham itu ya. Menurut saya malah yang bagus tuh yang tadi, misalnya harga 400, open 400, low 400, naik ke 410, dia volatile di situ, ntar naik lagi. Nah menurut saya yang enak sih, yang profitnya kenceng tuh cepet tuh di saham yang seperti itu gitu. Jadi itu ya. Terus apalagi nih? Ini ya ada yang nanya ke saya, Pak kalau trading pakai technical analysis nggak gitu, pakai chart nggak? Ya maksudnya pakai chart ya. Kalau saya enggak ya, saya jarang menggunakan chart untuk ngeliat support resistennya. Tuh saya di bid offer aja ya, di bid offer. Jadi saya nganggap yang bidnya paling tebel itu adalah support, yang offernya paling tebel itu ada resisten gitu. Kalau misalnya yang sekilas mata aja sih teman-teman sebenarnya, cuman itu nanti ini juga sih bisa false juga ya. Maksudnya kalau kadang tuh ada juga yang bidnya tebel terus tiba-tiba hilang gitu kan. Ya itu
tergantung nanti dari pengalamannya masing-masing gitu. Tapi saya nggak menggunakan chart, saya ngeliat support resistannya di situ aja. Lalu menurut saya juga kalau chart itu untuk scalping agak susah ya. Ini pendapat saya pribadi teman-teman ya. Kalau teman-teman scalping, ada juga teman saya yang gunain chart 5 menit, 3 menit, terus dia ngelihat MA 60-nya, MA 20-nya gitu. Ya terserah. Tapi kalau saya pribadi cuman ngelihat bid over, open low, bid over. Kalau chart saya ngelihatnya tuh 1 menit, itu pun saya cuma ngelihat posisi harganya tuh ada di mana sih. Maksudnya posisi chartnya tuh dia udah di atas atau masih di bawah gitu kan. Ya tapi itu cuman sebagai ini aja, sebagai indikator kesekian lah. Ya, sebenarnya yang saya lihat cuman open low, bid over, terus struktur bid overnya seperti apa, gerakannya seperti apa, yaitu yang saya perhatikan di situ. Karena scalping kan, kalau scalping setahu saya kalau menggunakan chart itu tuh ini ya agak bisa telat ya. Jadi alasan saya tuh ini ya, chart itu tergambar atau terbentuk setelah ada orang yang membeli atau menjual ya kan. Kalau banyak yang ngebeli ya dia chartnya akan naik. Akan naik. Tapi kalau ada orang yang ngeguyur atau ngehaki atau yang ngejual dalam jumlah besar, itu nanti chartnya juga baru terbentuk tuh, turun ke bawah gitu kan, merah gitu. Nah itu yang menurut saya jadi ini ya, jadi semacam kayak lagging indikator ya, jadi indikator yang terlambat gitu. Kalau dari bid over udah pasti ini kan, maksudnya bukan pasti ya, kayak udah bisa nentuin ini saham mau naik apa mau turun gitu. Kalau bidnya tebel kan secara teori kan ya dia mau naik berarti kan. Kalau bidnya overnya atau bid tebel ya berarti secara teori harganya akan turun kan. Ya dari situ aja sih saya, dari bid over, open low. Kalau technical analysis saya jarang sih, udah nggak pernah sih. Dulu pernah saya belajar Fibonacci, terus belajar baca tren uptrend apa downtrend, price action, candlestick pattern. Ya saya dulu belajar juga, tapi sekarang udah saya tinggalin. Saya cukup pakai open sama dengan low aja deh. Saya lebih mempersimpel lagi lah trading style saya. Ya jadi itu aja sih pertanyaannya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan yang lain, tulis aja di kolom komentar. Kalau misalnya bisa saya jawab, saya akan jawab insyaallah. Kalau misalnya nggak bisa ya saya belajar lagi. Dan saya di sini sebenarnya bukan sebagai seorang seorang guru atau apapun itu. Saya sebenarnya sama kayak teman-teman, masih belajar, masih banyak kekurangan juga ya teman-teman, masih banyak kekurangan yang saya harus belajar di market ya teman-teman. Ya, jadi itu aja video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga hari minggu depan kita bisa ini lagi ya, mendulang cuan lagi ya. Itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.